Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Kerangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya toh, iyo. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti bisa-bisa diciduk, kena tangkap. Modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Seharusnya Bapak itu ndak usah landares kelapa. Ndak usah jadi supir andong. Ndak usah lagi tergula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk sama tentara. Setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Namanya Bu Jurwati. Dari bekerja bersama juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya.
namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi menurut teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Akhirnya, melalui seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tek-tek bengek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi, menjadi budak di negeri orang. Kosi Mustang diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi rama kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Kemana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung ramah tamah gotong royong kekeluargaan? Kemana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, jadi saya setahun hilang, dan bahkan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani menundukkan kepala, meludahi muka orang yang berani merendahkan saya, mengambil pisau, dan kemudian saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati.